Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Innorobo Robotics School. Be smart, be creative, and be inovative. Baik, pada video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah komponen yang sangat penting di dunia robotika. Apa itu? Nah, yang ini. Ini adalah Arduino Uno. Jadi, Arduino Uno itu adalah sebuah pemroses data ataupun sensor. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan sebuah komponen Arduino Uno ini. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, sekarang di depan kita sudah ada beberapa part atau komponen. Di sini ada protoboard, lalu di sini ada Arduino Uno, di sini ada kabel, di sini ada motor servo sebagai penggerak. Lalu di sini ada sensor ultrasonik, yaitu sensor jarak ya. Nah, di sini ada 4 pin. Terus di sini ada jumper. Nah, sekarang kita hubungkan antara sensor, motor servo dan Arduino itu menggunakan jumper ini. Oke, kita langsung aja. Pertama, kita pasang dulu ultrasonik ini ke protoboard. Sini. Nah, di sini kan ultrasonik ada 4 pin ya. Ada ground, echo sama trig, lalu ada VCC. Ini kita pasang dulu ke Arduino-nya. Kalau ground itu ke ground juga. Sini, bisa di sini ya. Sini. Lalu VCC itu ke 5V atau 5 volt. Nah, terus untuk pin echo dan triggernya itu kita pasang ke pin 13 dan 12. Yang triggernya kita pasang ke pin 13. Lalu pin echo-nya kita pasang ke 12. Nah, sekarang kita akan menghubungkan sebuah motor servo ini ke Arduino. Nah, sedangkan di servo ini ada 3 kabel ya. 3 kabel, cuma kabelnya female. Jadi kita butuh jumper untuk menghubungkan dari servo ini ke Arduino. Nah, di sini ada 3 kabel. Yang warna coklat itu ke ground. Lalu yang warna orange itu ke 5V atau ke V-in. Nah, terus yang pin kuning itu sebuah data. Jadi kita hubungkan ke pin 11. Nah, oke. Baik, sekarang kita akan program terlebih dahulu untuk menggerakkan sebuah servo ini dengan trigger sensor ultrasonik. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menggunakan Arduino dengan Arduino IDE. Nah, pertama teman-teman program dulu menggunakan Arduino IDE. Program ini teman-teman bisa dapatkan di website langsung di Arduino-nya. Ini open source jadi gratis. Nah, pertama kita lihat dulu di tampilan ini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama itu bagian voice up. Nah, itu fungsinya untuk mendeklarasikan pin atau variabel. Bisa kita taruh sini juga ya. Lalu yang kedua ada bagian void loop. Itu fungsinya untuk kita menulis program intinya. Jadi selama Arduino menyala, itu programnya akan berjalan di dalam void loop. Nah,
untuk bagian ketiga itu ada di bagian atas file setup. Jadi biasanya kita mendeklarasikan variabel itu di atas file setup. Nah, teman-teman klik aja di bagian sebelah kiri ini, di enter lagi 2 kali gitu ya. Nah, di sini kita bisa deklarasikan sebuah variabel, sebuah library atau program lain atau fungsi lain, bisa di sini ya. Nah, pertama kita buat dulu variabel yang fungsinya untuk menyimpan program ultrasonic. Oke, pertama kita buat dulu variabel, bisa bertipe integer atau long ya. Nanti tipe-tipe data kita bahas di video lainnya. Nah, yang pertama kita buat variabel dulu. Kita buat variabel bertipe long. Nah, kita buat dua variabel. Yang pertama adalah jarak dan waktu. Oke. Nah, setelah itu kita setting pinnya di dalam file setup. Pin mode 13 itu sebagai trigger ya tadi, berarti dia sebagai output karena dia fungsinya untuk mengeluarkan gelombang suara. Oke, yang kedua pin mode 12 input karena kita tadi hubungkan di pin echo. Nah, fungsi pin echo itu untuk menerima pantulan dari suara yang terpantulkan. Oke. Lalu berikutnya kita setting serial monitor menggunakan script serial begin. Kita isi 9600 untuk baud rate-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kalau kita menggunakan sensor ultrasonic, otomatis kita harus mengeluarkan dulu beberapa frekuensi suara selama beberapa mikrodetik. Pertama kita lakukan dulu di pin mode 13 nya. Nah, terus maaf ya, ini ada, kita lakukan dulu digital write 13, low. Nah, kita kasih delay dulu selama 2 juga cukup ya, 2 mikrosecond. Lalu kita berikan high. Lalu kita berikan delay selama 10 mikrosecond. Nah, gelombangnya ini fungsinya untuk mendeteksi apakah bendanya itu ada atau tidak. Setelah kita berikan sinyal high, kita berikan lagi sinyal low. Ini kita copy aja biar cepat. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita deteksi pantulan suara yang diterima oleh pin echo. Berarti kita buat lagi script. Kita masukkan variabel waktu. High. Nah, ini fungsinya untuk mendeteksi pantulan suara tadi. Nah, setelah kita mendeteksi pantulan suara, kita konversi dari waktu ke jarak. Nah, seperti ini. Setelah kita konversi, maka kita akan tampilkan variabel jarak dengan serial monitor. Berarti kita tuliskan script serial.println jarak. Nah, itu untuk program ultrasonic. Sekarang karena kita menggunakan motor servo, maka kita akan tambahkan script untuk menggerakkan motor servo. Oke, kita kembali lagi ke atas. Nah, untuk penggunaan motor servo itu sangat spesial. Jadi kita memerlukan sebuah library
yang fungsinya untuk memanggil fungsi motor servo itu sendiri. Jadi teman-teman ketik lagi di sini stage pagar ya, include, terus kurung buka siku servo.h tutup siku. Lalu kita buat variabel untuk motor servonya itu. Jadi kita buat variabel tipenya servo ya. Terus namanya kita beri nama servo 1. Nah, untuk nama teman-teman bisa bebas memilih, boleh servo 1 menggunakan angka atau misalkan S_1 atau S motor 1, itu bebas ya. Cuma tidak boleh menggunakan spasi. Saya sarankan untuk menggunakan underscore atau karakter lain. Oke. Setelah kita deklarasikan variabel, kita setting pin yang akan kita gunakan dengan motor servo. Tadi itu kita pasang di pin 10, berarti servo 1 dot attach kurung buka 10 ya. Nah, oke. Setelah selesai, sekarang kita seleksi menggunakan if. Jadi kita program apakah jarak yang terdeteksi itu lebih dari 20 atau kurang dari 20. Jika kurang dari 20, maka servo akan terbuka ke 180 derajat. Jika tidak, dia akan kembali ke 0 derajat. Ini kita hapus aja. Nah, untuk menggunakan if, saya biasanya diletakkan di tengah-tengah. Jadi ini input dulu ya. Kita ambil data dulu dari sensor. Setelah kita ambil data dari sensor, maka kita seleksi menggunakan if di bagian sini. If jarak kurang dari 20, maka dia bergerak ke 180 derajat. Nah, itu untuk kurang dari 20. Kalau lebih dari 20, kita kembalikan servonya ke posisi 0 derajat. Nah, seperti ini. Oke. Kalau udah, kita save dulu agar programnya tidak hilang. Kita beri nama palang pintu oh ya, ada satu lagi yang kurang. Kita lupa tambahkan delay di sini. Ini fleksibel ya, bisa ditambahkan delay atau tidak. Kenapa saya tambahkan delay? Agar ketika sensornya itu mendeteksi perubahan, dia tidak langsung membuka atau menutup. Dia akan delay terlebih dahulu. Jadi itu tidak akan merusak motornya. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita buat programnya, maka kita connect dulu ke Arduino nya. Keempat. Nah, ini tinggal di upload aja. Oke, sekarang kita sudah selesai memprogram. Dan sekarang kita hubungkan Arduino Uno ini dengan laptop menggunakan sebuah kabel. Ini kabel Type A atau kabel printer ya. Kita hubungkan dulu. Nah, tadi kan programnya itu kalau jarak kurang dari 180, kalau jarak kurang dari 20, maka servo ini akan bergerak ke 180. Ya. Kalau misalkan jarak ini terdeteksi lebih dari 20, maka servonya ini kembali lagi ke 0 derajat. Sekarang kita coba tes. Nah, dia ke 180 derajat atau setengah lingkaran. Kalau nggak ada objek, nah, dia kembali lagi ke 0 derajat atau kembali ke semula. Nah, gimana? Sudah tahu kan cara menggunakan sebuah komponen Arduino Uno ini ya?
Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat sebuah project, misalkan mau membuat project lampu otomatis, palang pintu otomatis, atau bahkan kita mau membuat sebuah penghitung orang yang masuk ke dalam gedung. Nah, teman-teman bisa cek di deskripsi kita atau kunjungi website kita di www.inorobo.com. Baik, cukup sekian video yang saya buat. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video menarik yang lainnya. See you next time. Bye-bye.